Kan Yesus dia disunat, ayo ada enggak? Loh kan dia jelas hari ke-8. Jadi kita tahun baru itu saya pengakuan merayakan Yesus siapa? disunatnya Pengakuan Yesus. Yesus mana? Dia disunat kata siapa? Kan katanya orang itu. Lukas itu Ngapain kata siapa? pengakuan? Itu kan orang tuanya juga tahu. Ngapain? Emangnya dia waktu aku Yesus sunat disunat juga. apa titiknya ditampain ke orang-orang tahu gitu? Udah fokus aja jawab Muhammad kapan sunat. Enggak, saya heran ya. Kok bisa tahu ya Mana? orang yang nulis itu ya kalau Yesus kalian sunat nggak bisa ya? nunjukkan toh kalau Muhammad sunat karena faktanya dia nggak sunat. Kan nikah pertamanya sama orang Kristen. Nasrani ya, Nasrani. Iya. Kodija ya. Nasrani. Jadi dia tuh nikahnya itu di gereja, bro. Gini, lu tuh baca literasi Iya. banyak, ya. Udah ya. nggak ada Coba gunanya. jawab kan literasimu banyak. Masih Mana bocil, Muhammad masih sunat? bocil. Hmm? Masih bocil. Bro. Ya, Oh mana? iya, besok sekolah. Cuci kaki dulu, mandi. Iya. Besok sekolah. Dah, ya. ayo, Kan dah, bikin dijawab. tuntutan. Pertanyaan bocil masa nggak bisa dijawab? Enggak, saya cuma heran, bro. Yang tahu Tuhan waktu disunat siapa, bro? Kira-kira titiknya gimana itu, bro? Emang kamu tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan itu apa? Coba Quran Aduh. surah 5 surah 12 ayat 50 dengan surah 6 ayat 126. Di situ kan Yusuf dikatakan Tuhan. Harusnya Tuhan tuh. Kenapa tuh? Coba Robika. Apa kamu ini, bro? Aduh. Iya, parah. makanya. Kamu tahu nggak etimologi Saudara, dari biarin Tuhan aja itu apa? enak. Saya seneng Mas, saudara. Lumayan lah, udah malam gini kan ketawa-ketawa. Ya, udah tertawa aja, nggak usah diseriusin. Iya, karena memang kalian nggak paham makna Tuhan itu apa. Iya. Sampai Saya nanya aja lah, kiamat daripada pusing. loh, Apa saya tanya aja belum dijawab kok. Mana Muhammad sunat? Iya. Kalian sunat itu ikut ajaran siapa? Orang Muhammad aja nggak sunat kok. Bro, saya nanya ya. Coba satu-satu ajaran berapa Muhammad harganya Sallallahu Alaihi orang, bro? Wasallam. Dah, jelas Jawab. kan? Jawab. Gini aja saya- Mas. Kalau sama bocil tuh tanyanya latu-latu harganya berapa gitu loh. Iya, berapa sekarang, bro? Sekarang lato-lato di sana Dia berapa, bro? jongkok dia udah main lato-lato. Kiamat itu. Jongkok Gitu ya. jongkok dia udah main lato-lato dia. Ya, bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Ahmad ex Muslim tadi siang Tanya aja tumbang, sama apalagi aku jawab bocil. nanti pertanyaan. Jadi ngabisin waktu kalau sama bocil diketawain aja. Iya, Ahmad ex Muslim, Ustaz. Saya tumbang barusan, Ustaz. Apalagi ini gitu loh. Oh gitu ya. Saya nggak nonton sih. Ya Allah ya Rabb. Nggak ada Penasaran. kiamat, dengerin ya. Tidak ada sejarahnya pendebat Kristen ngalahin pendebat Islam di seluruh dunia. Di Oh, Indonesia banyak. saja nggak Banyak ada. kalau itu. Coba Banyak. sini pendebat Kristen yang paling hebat di Indonesia siapa? Nggak ada yang berani. Gitu Sudahlah. ya. Sama Emang evangelis siapa aja nggak ada pendapat yang Islam berani. yang paling bagus siapa? Loh, Loh, nggak Siapa? ada yang nggak bagus, bro. Pada pendebat semua. Islam itu bagus semua, loh. kok. Oh bagus-bagus ya. pendetamu. Enggak, kamu contoh ini kamu nih. Mana ada nih pendetamu yang bisa baca Ibrani dan Yunani? Kan? Itu Banyak salah satu. lah. Nggak ada. Itu Kamu bisa 99% ya. Kamu bisa nggak? Itu dia pakar tuh. Kamu bisa apa enggak? Saya bisa kalau baca. Oke, kita tunjukkan Oke. ya. Bentar ya. Baca. Tunjukkan Baca Ibrani nanti langsung. kasih aja nanti saya baca. Bang Nanar buka Bang Nanar. Siap. Bentar ya, aku buka laptop dulu nih. Laptop Tapi udah nih, tak tutup. Tapi begini, kan Oh, mintanya kan beginilah. baca. Jadi kasih Iya, aja baca ayatnya aja, mana, saya Baca aja. baca. Dari tadi baca, nggak usah terjemahkan, baca aja. Iya, kasih aja ayatnya Ustaz saya Nanar lagi baca. nunggu itu apa buka Kan laptop. intinya Iya kan baca baca kan. kan. Iya Intinya baca, saya- iya baca, iya. Nih, kamu mau Yunani dulu apa Ibrani dulu? Hah? Kasih aja ayatnya. Aku Oke. buka. Nggak usah, Iya. nggak usah dikasih Nanti kasih ayatnya. ayatnya, Nanar nggak usah Nanti dikasih kasih ayatnya kayak tadi dia baca suruh baca. interlinear gitu. Ya, ya intinya saya bisa baca aja. Kasih Ya, aja coba ayatnya. baca itu, bro. Itu baca tuh, itu tuh. Ntar Kasih dulu, aku ayatnya. ambil Udah. ini, ambil petunjuk dulu ya. Nomornya aja. Itu pakai sendok di bawah yang jatuh itu. Ustaz. Kasih aja ayatnya. Enggak usah, Nah, nggak usah, jangan itu. kasih Nah, ayat. itu. Nanti dia interlinear dia. Nah, ini Interlinear apa nih? dia. Coba baca.
Apa dari atas? Yang sedikit aja hurufnya kayak standar. gitu sama aja. Tadi saya kasih Arab juga Loh. cuman bisa baca nggak paham artinya. Iya. Jadi makanya kasih ayatnya saya baca. Loh, Kasih ini aja. ayatnya ini. Coba dibaca, Bro. Ya. Dibaca ini. Coba Dia sampai kasih ini dia saya sampai sini aja deh. di depan Sampai saya. sini aja nih. Kalau Sampai cuman sini kan aja. tadi saya bilang apa? Kalau cuman baca saya bisa. Makanya kasih Iya, ayatnya. saya baca. Ya, ini ayatnya. Kasih Apa? aja itu nggak ada itu ayatnya mana? Loh, ya kalau Iya, saya kasih tahu apa? ayatnya, kamu Google. Kenapa harus baca Iya, ayatnya, bro? interlinear. Kalau Iya, baca kan itu intinya kan tinggal baca. baca, bro. Iya. Kan gitu kan banyak Ini juga. kualitasnya mau Apa itu diskusi ayatnya? sama kita. Ya, orang pertanyaan saya aja nggak ada yang jawab kok tadi. Mana Muhammad Sunat? Mau Yunani Jadinya nih mana? yang ada ayatnya nih Yunani. Oh, Iya, Yunani. jawab Karena dia aja Yunani. udah. muridnya Paulus. Mana Yunani aja. Muhammad Sunat? Yunani. Iya, saya kan bilang. Tambah Kasih aja nanti saya terkencing-kencing dia, baca. Bos. Ah, kamu tuh pendusta Atau ternyata. Nanda coba Ini- saya cek ya. Memang Ini, pernah- Bro, kamu ini bisa berdebat mener- tingkat internasional bisa semua, Bro. menerjemahkan Sampai atau tingkat enggak? desa. Coba kamu baca Soalnya ini. setahu saya kamu nggak bisa. Iya, cuman iya, baca udah, doang. bisa deh. Aku nggak bisa. Iya. nggak Coba bisa baca. deh. Kamu Iya. bisa nggak? Ini Yunani nih. Iya. Udah. Saya tanya kamu aja. Kamu kan Oh. udah lama nih depan. Kamu Iya. bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Benar bangsa dia nggak bisa. Aduh, ya udah. Allah. Ayo coba. Buka lagi. saya Kalau kasih. baca kita baca. Buka lagi yang tadi. Atau yang mana lah terserah. Kau pilih. Kalau cuman baca itu anak kecil bisa. Iya, udah. Iya, Udah, baca aja. udah. Kalau memang kamu Iya, baca. kan kamu Terjemahannya bocil. dong. Kan intinya kan umat terjemahan atau enggak? Iya, coba Kalau baca. cuman Yakin baca, baca. enggak kalau kalian membuat itu kamu tuh lebih kiamat pintar. bukan bani terjemahan, bani salah Itu terjemahan. baca itu apa itu bacanya itu? Onde-onde itu, ayo. Ini ayat 14 nih. Matius. Udah. Udah. Nih. Udah bisa. Udah, saya kasih. Kamu baca. Jadi kalau Loh. cuman baca, ya Udah, itu ini nggak ada bocah ini, Bro, faedahnya. bocil ini, Gua bocil ada. beneran. Udah. Udah, Nanti saya bacain. Saya bacain, Gini saya aja. terjemahkan. Ayo. Buka. Oke, Udah, oke, udah, ya, udah, Ini. penipu itu nggak usah. Nggak ada manfaatnya ini Udah, bocah udah. ini. Nggak tahu apa. Ada Aduh, manfaatnya. ngomong aja takut. Penipu itu nggak ada gunanya itu. Jadi kalau di Ngaku komannya bisa baca, dia tapi nggak bisa paling baca. merasa paling hebat. Di Iya. sini disuruh baca aja. Nggak bisa baca tapi ngaku bisa bacain. Udah. Nih. Turunin aja nggak ada gunanya. Salah alamat. Tuh, Iya, bisa salah nggak? alamat. Pendetamu aja sama Roh Bisa Kudusmu nggak? suruh ngelawan saya. Bisa dulu. nggak? Dah. Diam. Aduh. Baca ya. Udah, nggak Baca usah doang jawab. kan? Terjemahkan. Baca doang, kan? Kalau cuman umat terjemahan, anak kecil juga bisa. Coba. Aduh, ngelayanin anak bocil kayak gini, buang-buang waktu Iya, sebenarnya. udah. Nggak dilayani. bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak ada yang Boleh bisa aja, nih. Bisa Nih. nanti apa ya bisa. Semua Nggak jelas Islam nggak ada yang bisa. Astagfirullahaladzim. Kabur. Ini aja nih si Aderion nih. Gua mau bacain kan suruh baca doang. Aderion. Dia sama kan suruh baca doang. Astagfirullah. Loh, Aderion juga pergi kabur. Takut disuruh baca juga mungkin. Mau dilayani gimana? Namanya bocil. Iya, bocil. Oh, terjemahkan ya. Kita akan Aderion terjemahkan, sinyalmu tapi kita- ini Aderion. Sinyalmu jelek kayaknya menyambungkan. Ya begitulah Iwan Villa. Tapi tadi lumayan lah saya live-in sedikit benar sih. Ada lagi dia mau masuk lagi dah. Si Ahmad ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Halo, salah sambung. Selamat pagi ya kalau di sini. Enggak. Iya, udah Iya, pagi. di sini juga kebetulan sudah pagi juga nih, 3:30. Kristen apa Muslim? Aku Kristen, Bang. Kristen kayaknya Bang Enik mah. Ya, silakan. Iya. Silakan apa dulu ini, Bang? Loh, enggak silakan bertanya apa ditanya. Enggak gini ya teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya. Hmm? Ki Ahmad Oke. itu barusan kenapa kok kita seperti itu sikapnya? Karena dia di roomnya itu mempelintir hadis-hadis, dimaknai sendiri, di framing sendiri. Makanya kita buktikan dia bisa nggak baca Arabnya. Kecuali dia memang niat mau bertanya di sini, dia tidak suka melintir hadis, maka kita pun segan seperti itu.
Tapi kalau di roomnya memaknai hadis, ngajar Quran, pakai terjemah lagi, disimpulkan sendiri. Nah, saya kira itu bukan hal yang etis ya, karena kita sendiri baca Bible itu tidak menafsiri seperti itu loh. Mungkin itu yang bisa dipahami teman-teman. Aku kira gini Ustadz, wih ada bocil kok udah bisa Ibrani dan Yunani ya orang Kristen. Aku tadinya tertegun loh, wih mantap ini. Taunya ada bocil. Ya ngerti Bang. Oke, silakan Enigma. Di sini ada para asatid nih, ada Bang Moto, ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Wafi, ada Kang Yan. Kalau saya hanya seorang evangelis biasa. Oke, silakan. Soalnya kalau bertanya bagaimana ya sebelumnya, kalau mau nanya saya juga enggak mungkin sandarkan pendapat saya pada kredensi teman-teman di Muslim kan. Jadi mungkin saya bisa sedikit menjawab kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanya dari teman-teman Muslim. Tapi misalnya jawaban saya agak senjang masalah literasinya, tolong dimaklumi ya. Tapi bisa kok. Gak apa-apa, santai Bang, santai. Kita ngobrol santai aja. Boleh Bang. Siapa mungkin Ustadz Sugi ya, kemarin sempat ngobrol sama Ustadz Sugi tapi kayaknya jaringan putus-putus tapi jadi terlempar. Ya lanjut aja Bang, gimana Bang, langsung. Iya, saya nunggu Bang, mungkin sesuatu yang mau diobrolin, mungkin yang mau ditanya pendapat saya. Oh gitu. Ya. Menurut jenengan Bang, terjemahan Septuaginta sama Mesoretik lebih dulu mana Bang? Based on pengetahuan saya sebenarnya ini ya, saya enggak cari tahu banyak, tapi kayaknya Septuaginta jauh lebih tua. Kayaknya Mesoretik itu tahun 700-an ya Bang ya. 700-an atau abad ya sekianan lah. Intinya sudah sekian abad baru Mesoretik itu keluar. Oke, terus menerjemah apa? Salinan ya, yang diterjemah Pentateuch itu menjadi Yunani itu menggunakan apa dulu? Rabi itu Bang. Manuskripnya pakai manuskrip apa dulu? Aduh, gimana Bang ya? Saya kalau ditanya pertanyaan begini, saya tidak punya jawaban yang presisi. Tapi kalau dengar cerita kan dulu ada satu masa, kalau istilahnya adalah abad yang hilang lah. Abad yang hilang di mana Yahudi dikejar-kejar, itu memang konon katanya ada kalau namanya genosida, itu biasanya ada proses yang dibilang hancurkan buku. Kemarin juga berlaku waktu zamannya Hitler kan, banyak buku dibakar. Nah pada zaman genosida, kalau tidak salah di situ Raja Epifanes, memang salah satu buku yang paling diincar untuk dibakar itu adalah salinan dari Bible. Terus rabi-rabi saat itu menerjemahkan menjadi Yunani itu pakai manuskrip apa Bang? Kalau itu saya kurang tahu Bang. Sebenarnya saya hindari pertanyaan begini sih Bang, karena bukan kapasitas saya untuk jawab gitu. Saya punya pengetahuan tapi kecil sekali. Saya memang masih belum banyak belajar kalau masalah yang kayak begini. Oke. Lanjut Gus, yang lain. Lanjut. Moto kali ini. Silakan Tok. Nggak kenal ya. Emang kalau nanya harus kenal. Iya, ini juga Bang. Bercanda bang. Oh tapi jadi, gimana kalau saya tanggapin sesuatu Bang, seputar yang saya dengar tadi? Silakan. Kebanyakan hal yang saya dengar, kalau saya simpulkan adalah pertama, teman-teman, saya tidak bisa langsung bilang teman-teman Muslim ya, teman-teman debaters Muslim di TikTok, mostly itu biasanya selalu menabrakkan dua hal, yaitu ajaran Paulus dan ajaran Kristus itu adalah ajaran yang berbeda. Simpelnya Kristus selalu mengajarkan bahwa hukum Taurat harus dilaksanakan, tidak boleh dihilangkan dan tidak terbatalkan. Sementara Paulus selalu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah memerdekakan manusia, sudah dibatalkan dan harusnya tidak dilakukan lagi. Boleh saya tanya, kira-kira simplifikasi dari perdebatannya itu biasanya template-nya seperti itu ya? Lanjut Mas Moto, lanjut. Kalau saya boleh tahu sebelumnya. Biasanya sih ya rundownnya seperti itu ya Mas ya. Jadi iya, ketika misalnya gini,
dalam Tehillim ya atau Mazmur ya. Raja Daud itu kan bilang di Mazmur 19 nomor lupa saya 5 atau 7 gitu. Itu Taurat itu kan sempurna dan menyegarkan jiwa gitu kan. Dan memberikan hikmah kepada orang yang berpegang pada itu atau yang tak berpengalaman atau yang berpegang terhadap itu ya. Nah, ketika itu tuh bahwa dalam Yesus juga menegaskan bahwa satu iota, maksudnya itu satu iot gitu kan. Iot itu tuh huruf terkecil dalam alfabet Ibrani itu yang kayak koma atas itu huruf iot gitu. Saya pernah dengar itu, Bang. Ya. Nah, itu nggak bakal dihilangin selama langit dan bumi kan belum runtuh gitu. Nanti di Efesus tiba-tiba Torah itu dengan matinya Kristus itu bahwa dia tuh melepaskan dari kutuk hukum Torah gitu. Nah, ini sebenarnya mohon maaf sebelumnya itu di bawah ada tulisan ini suaranya Dirion. Saya tidak kenal itu orang tanpa mengurangi rasa hormat sebelumnya. Saya tidak kenal itu orang dan saya pernah ketemu dengan dia satu konteks. Bukan. Lanjut. Ya, Bang Yan boleh dilanjut, Bang. kayak gitu. Ya, boleh dilanjut, Bang. Oh ya, kalau saya begini. Mungkin ini jawaban yang terlalu template. Iya, dan mungkin juga yang saya pernah didengar. Tanggapan saya seperti ini. Yesus mengajar itu kebanyakan ke orang-orang Yahudi, sementara Paulus itu mengajar kebanyakan itu ke orang-orang non-Yahudi. Karena memang beberapa kali dia mengatakan bahwa ya saya adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Itu kenapa memang biasanya pengajaran-pengajaran Paulus itu sifatnya kayak menyampingkan atau mendiskreditkan hukum Taurat. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang dikirimkan surat, jemaat-jemaat yang didatangi, kebanyakan mengira bahwa Taurat itu harus dilaksanakan dan yang sifatnya legislatif. Dan orang-orang memilih satu hal yang paling penting dari semuanya, itu sunat. Kebanyakan dari mereka seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang berpikir mengikuti hukum Taurat itu yang penting sunatnya. Kalau sudah sunat fix selamat. Kalau sudah sunat fix ya bisa masuk surga lah gitu simpelnya, Mas. Nah, itu yang coba diajarkan Paulus bahwa tidak seperti itu. Kalau kamu kebetulan Yahudi ya silakan sunat. Kalau tidak ya tidak perlu. Karena Yesus sudah menjadi karunia supaya kamu dimerdekakan dari hukum Taurat. Itu jawaban paling template sih mungkin, Bang, tapi saya juga cuma bisa kasih itu. Gak apa-apa, saya hargai. Jadi gini, bukannya kalau kamu sunat itu boleh, ketika kamu sunat itu boleh, tapi kalau kamu nggak mau sunat nggak apa-apa. Tapi permasalahan kalau kita lihat dalam Galatia 5 nomor 2 gitu kan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyatakan dirimu maka Kristus itu tidak akan berguna bagimu. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang rancu ya. Kalau kita nanti dilihat di Kejadian 17 nomor 10 kan, itu kan menceritakan tentang turunnya perintah sunat ya kepada Abraham dan keturunannya. Dan biasanya dari teman-teman Bang Enigma ini mengatakan bahwa ini kan tradisi. Nah, kita bingung Abraham itu mengikuti tradisi yang mana. Gitu, karena kalau tradisi itu biasanya hasil cipta karsa, rasa dan karya dari manusia, itu kan tradisi kan. Tetapi ini kan bersifat langsung secara mandatori oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, ketika tadi abang bilang sunat, ya kamu mau sunat nggak apa-apa, nggak sunat nggak apa-apa kan begitu ya tadi abang bilang ya. Nah, justru di sini benar. Dalam Galatia 5 nomor 2 itu Paulus itu dia itu menerangkan langsung, memberikan statement langsung, kalau kamu menyunatkan dirimu maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Terus bagaimana nasib Kristus sendiri? Sedangkan dia kan menyunatkan dirinya gitu kan? Apakah dia tidak berguna untuk dirinya dia sendiri? Kan jadi seperti itu. Silakan, Bang. Jawabannya sebenarnya sifatnya kontekstual, Bang. Tapi sebelum mulai jawab, disclaimer dulu. Saya sunat ya, Bang ya. Tapi untuk kepentingan kesehatan gitu. Saya orang Kristen, denominasi Gereja Toraja, tapi saya sunat. Dan kebanyakan memang orang sunat karena sunat ya memang bagus dan untuk kebersihan dan kesehatan sejauh ini. Itu disclaimer saja, intermezzo saja.
Jadi begini bang, sekali lagi Paulus ngomong dengan orang-orang non-Yahudi, sementara Abraham dan janji perihal persunatan itu seputar orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, Yesus taat aturan-aturan Yahudi. Yesus tidak boleh berdosa, Yesus cuci tangan sebelum makan, Yesus tidak makan babi, Yesus mengkuduskan hari Sabat, dan Yesus menjalankan hal-hal yang memang diberlakukan untuk orang Yahudi. Karena pada saat itu Yesus adalah orang Yahudi dan hukum Taurat itu masih berjalan seperti itu. Nah, sementara pengajaran-pengajaran Paulus ini, saya mengutip satu ayat tadi yang sempat diambil sama Ustadz Sugi. Mohon maaf ya Ustadz, saya lupa, kalau tidak salah Filipi 2 ayat 15. Dengan kematiannya membatalkan hukum Taurat. Waktu ngomong kan sebelumnya itu Yesus belum mati. Ya, Efesus 2 ayat 15. Ya itu Ustaz. Waktu Yesus ngomong tentang pentingnya hukum Taurat untuk dirinya dan orang sekitar, itu kondisi Yesus belum mati, penebusan belum terjadi. Dan saat Yesus akhirnya mati di kayu salib, penebusan terjadi, kasih karunia ada. Taurat itu akan menjadi kasih karunia untuk orang-orang di luar orang Yahudi, seperti itu. Jadi konteks utamanya sama sebenarnya. Ngomong dengan orang non-Yahudi yang ngomong tentang kasih karunia Yesus. Ngomong dengan orang Yahudi, ngomong dengan orang non-Yahudi ngomong kasih karunia Yesus, ngomong dengan orang Yahudi ngomong hukum Taurat. Dan tentang pasal tadi yang mengatakan kalau kamu sunat maka Yesus sudah tidak berguna lagi, kasih karunia Yesus tidak berguna. Karena begini bang, dikatakan kalau kamu sunat, ya mau nak mau kamu harus jalankan juga hukum Taurat yang lain. Seperti itu. Kan konsepnya beriman. Abraham beriman, karena beriman dikasih janji. Janjinya adalah harus sunat. Kalau sudah sunat harus jalankan hukum Taurat. Nah, orang-orang Galatia maunya cuma sunat saja. Sunat saja dan mereka berharap itu selamat. Padahal kalau memang kamu sunat, berani untuk sunat, artinya kamu harus juga menjalankan semua hukum Taurat yang lain. Karena kamu masuk di perjanjian itu. Padahal ada kesempatan dengan kasih karunia Yesus tidak perlu lagi untuk menjalankan hukum-hukum Taurat itu yang memang dispesialisasikan untuk orang Yahudi bang. Baik, agak saya tanggapi panjang penjelasan saya, tapi sebenarnya itu saja sih. Ya, saya tanggapi bentar. Jadi gini, ketika orang-orang dari Yudea datang ke Antioquia, mereka itu mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak sunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Nah, ini ditentang oleh Paulus, ya, dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi pada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya, ini dibaca di dalam kitab Para Rasul 15 ayat 1. Nah, ternyata ketika di Yerusalem, ya, di ayat 5-nya itu, ya, mereka tetap menekankan untuk melaksanakan sunat di ayat 5 itu. Di ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini jelas nih, Paulus saja yang ngeyel supaya orang di luar Yahudi nggak disunat. Tapi ya, orang dari Galilea bahkan para rasul ini tetap memerintahkan sunat ini. Ya, Petrus pun tidak membantah. Lihat, mana ada Petrus membantah sunat nggak sunat nggak apa-apa. Itu hanya ajaran Paulus saja sebenarnya. Ya, jadi menurut ini Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Kisah Para Rasul 15 ayat 1, ternyata kalau tidak sunat tidak dapat diselamatkan. Nih, ayatnya jelas. Monggo Bang Muto. Sedikit ya Ustaz. Saya dulu mungkin ya, karena saya takutnya lupa. Karena tadi silakan. Pas Ustadz Sugi kasih ayatnya, iya. Tadi karena pas Ustadz Sugi kasih ayatnya, saya sembari baca. Jadi kelanjutan ayatnya, jadi simpelnya benar bang. Jadi di situ apa ya istilahnya, mereka silang pendapat. Paulus ngotot bahwa tidak perlu disunat, sementara orang-orang Farisi yang akhirnya percaya itu ngomong ya harus disunat dong. Namanya ini kan hukum Taurat
Nah, akhirnya Petrus sebagai dalam tanda kutip paus pertama yang kita anggap seperti itu, orang yang paling inilah, iyalah dia lah yang paling lah. Dia ngomong di situ dia. Sudah. Kok mute itu, Bang? Gak sengaja kepencet ke mute kayaknya. Oh iya. Mohon maaf karena kalau sambil buka aplikasi kayaknya ini memang ini ya. Betul. Memang oh iya. Jadi saya coba saja. Ini saya kebetulan punya. Nih ya, sebelumnya Anda lanjut, saya kasih di ayat 9-nya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Petrus sendiri ini tidak membatalkan sunat di sini. Ya, kita baca dari ayat berapa nih yang soal Petrus ini saya bacakanlah. Ya, maka bersidanglah rasul-rasul dari penetua-penetua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, bertukar pikiran mengenal soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri." Jelas ya? Ini tidak ada pembatalan sunat dari Petrus ya. Terima kasih Ustadz. Saya mau fokus di 2 ayat Ustadz. Yang pertama tadi Ustadz sempat bacakan ayat 9. Halo? Ya. Ya. Saya mau fokus di ayat ke-10 Ustadz. Petrus mengatakan kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Kuk yang tidak dapat dipikul ini yang dimaksud hukum Taurat ya Ustadz ya. Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, lanjut masuk di ayat 19. Ini kesimpulannya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi ya conclusion dari Petrus kalau saya lihat Ustadz sebenarnya ngomong ya jangan sampai kita malah persulit mereka gitu dengan perkara hukum Taurat ini. Saya kira itu kesimpulan yang diambil dari sidang penatua-penatua pada saat itu Ustadz. Maka ya itu terus yang dibawa Paulus di surat-suratnya kemudian. Kira-kira begitu. Kalau kata penatua Kores itu enggak tetap sunat. Ya. Mohon maaf. Tahu nggak penatua Kores? Yang siapa ini? Oh ya Pak Naja, kenapa? Kalau menurut penatua Kores tetap harus sunat. Kurang tahu, mungkin bisa dijelaskan Pak Naja. Saya kurang ini. Nanti penatua Kores Mas Moto detailnya. Lanjut Mas Moto. Lanjut aja Ustadz itu Ustadz Sugi sama Bang Enikmah. Lanjut teman tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya bukan Aderion. Saya jujur mohon maaf saya agak tertrigger dibilang Aderion karena saya sering kali satu room dengan dia, tapi ya kami silang pendapat begitu ya. Karena dia tipikal orang Kristen yang merasa bahwa dia orang Kristen yang paling Kristen dari semua Kristen seperti itu. Nah, saya sering silang pendapat dengan dia. Makanya kalau dibawain sering tulisan ini Aderion, ya saya ke-trigger gitu. Iya, saya juga merasakan itu loh. Aderion kayaknya menyalahkan Katolik apa kan dia ortodok itu. Kayaknya gak baik juga kayak gitu sih. Saya sering masuk, cuma saya biasanya tidak perkenalkan diri. Jadi satu ketika ya saya masuk dan bilang tidak seperti itu, dia
masuk ke dalam free will. Cuma mau dijawab. Sudah dewasa atau perkembangan pikirannya sudah dewasa. Kelas 2 atau masih SMP kecil? Bang. Kelas 2 SMP berarti memang Kelas 2 SMP dan sudah. dan di kalangan saya itu termasuk terlambat. Sudah dibilang sudah keras lah dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi memang pada saat itu abang tahu nggak bang resikonya yang ketika abang itu menurut apa yang abang ajaran abang ya, apa yang abang imani itu, tahu nggak risikonya ketika abang itu menyunatkan diri itu bang? Nggak ada bang, saya nggak tahu waktu saat itu memang ya orang-orang sekitar saya sunat, semua orang sunat bang, jadi ya saya juga sunat. Saya tidak lihat dari perspektif agama, dari ini ya teman-teman sekolah sunat, teman-teman di gereja kebanyakan orang-orang Toraja sunat seperti itu, jadi ya saya sunat. Itu saja sih. No offense ya bang ya, no offense ya. Bukan berarti saya menyalahkan abang sunat atau segala macam, enggak. Itu kan privasinya bang Enigma ya. Jadi ya kalau misalnya abang pikir sunat itu, tadi sih saya dengar ya, itu tujuannya untuk kesehatan gitu, bukannya untuk mengikuti perintah Tuhan atau apa yang telah Tuhan perintahkan kepada orang-orang hebat sebelumnya di dalam kitab abang. Saya pikir itu ternyata memang tujuannya ya buat kesehatan. Ya ada bang, itu alasan yang dipakai untuk bujuk kita supaya mau ke klinik gitu ya. Untuk kesehatan gitu kan, supaya cepat besar katanya. Kalau tidak sunat katanya pertumbuhan itu terhambat dan sebagainya, ya kita ikut aja. Kalaupun dikasih pilihan ya kita berharap tidak sunat bang, karena pas biusnya habis itu kan nggak masuk akal. Loh, sunat nggak sakit bang, rasanya kayak gigit semut bang. Cuma semutnya satu truk sih. Cuma semutnya satu truk sih emang. Iya. Jadi nggak. Bang Moto mulai sekarang. Iya Ustaz. Di sunat tuh tahu sendiri, rasanya nggak sakit kayak gigit semut. Cuma semut. Saya dulu. Jenengan dulu kelas berapa Bang Moto di sunat? Aku kelas 5, 6 SD, 5. Apa anak SD ya gitu, liburan panjang waktu itu, SD lah. Oh, udah besar kalau gitu ya. Waduh, udah Iya, berbulu. termasuk sudah besar itu. Iya. Karena biar tahu. Tanya dong saya umur berapa dong gitu loh. Iya, Bang Gian umur berapa Bang Gian dulu? Yang bener yang bohong. 60. Yang bener yang bener Bener lah. Yang bener yang bohong. Jawabnya. Kalau jawab yang bener lah. bohong udah tua. Sama suster enak kan pengennya gitu. Bang, boleh saya nanya sesuatu enggak? Boleh. Perihal sunat ini. Perihal sunat ini. Kebanyakan memang orang-orang Kristen yang abang temani ngobrol cerita itu memang tidak bersunat atau mendiskreditkan sunat atau seperti apa? Karena lingkar tempat saya tinggal ini sunat itu hal yang ya kita sudah masuk aspek kesehatan gitu, sudah common, biasa sekali. Justru aneh kalau tidak sunat. Karena gini, abang Enigma, mungkin probabilitas ya, 82 lah, 82 bisa 91. Artinya 9 yang nggak bersunat mungkin 1 diantaranya ada yang bersunat. Pokoknya lebih banyak ya, majoritinya tuh memang yang nggak bersunat karena mereka pikir bahwa perintahnya itu bukan sunat secara khitan benar-benar basar ya atau daging, tapi yang disunat itu hatinya. Sunat hati ya. Nah, seperti itu. Padahal itu kedua-duanya memang dalam Bible itu dijelaskan bahwa selain menyunatkan diri secara fisik juga ya sunat hati juga bang. Gitu. Kalau dulu zaman harus disunat nggak kepikiran tentang itu sih. Ya mikirnya ya orang di rumah nyuruh sunat, lingkungan sunat ya mesti sunat gitu. Itu aja sih. Makanya heran sesekali saya ngelihat perdebatan dalam room itu paling keras, dan sempat tadi juga ya waktu yang Bang Sap itu Zuma 02 dan saya sempat dapat itu terakhir itu sama yang di sudut kanan bawah itu benar-benar tegas dan keras masalah sunat, seolah-olah sunat ini
apa ya, kayak ciri khas suatu agama begitu ya, yang mana aneh kalau dilakukan sama kepercayaan lain, padahal kita ngelihat sunat sebagai sesuatu yang memang menyehatkan belakangan. Memang itu akan menjadi identik suatu semitik ya Bang, kalau menurut saya gitu, karena ketika kita lihat mungkin tadi Abang sempat menyinggung masalah Nazi atau genosida kan, itu kan gampang banget ketika pasukan Jerman ya waktu itu melihat orang ini Yehud atau bukan, atau Yahudi atau bukan, tinggal di tanda kutip didodorin aja celananya, kan akan terlihat bahwa oh ini pasti Yahudi. Terus genocide masukin ke kamp konsentrasi, lalu di situ dibius massal atau diracun, dikeluarkan gas beracun secara massal kan seperti itu. Nah, satu. Terus dari yang kedua ya, kalau kami juga mengikuti milahnya Ibrahim sebagai Muslim ya, gitu. Dan bahwa hal seperti ini ya menjadi kepatuhan terhadap bagian dari apa yang kami yakini, seperti itu Bang. Oke, thank you Bang. Bang, sebelumnya tadi di bawah ada yang bilang gak usah debatin sunat, gak ada topik lain. Ya boleh. Mungkin saya juga berharap ada sesuatu yang bisa saya dapat ini malam Bang ya. Boleh. Ada nggak sesuatu lain yang ditanyakan atau diobrolkan? Boleh, Abang mau tema apa Bang? Kalau saya sih, ini mungkin bisa gini ya. Ini yang berbeda ya tentang teman-teman di Muslim dan Kristen. Teman-teman Kristen berbuat baik, amal soleh dan sebagainya itu tidak membantu kita masuk ke surga. Itu kalau teman-teman Muslim gimana? Kalau kita berbuat baik itu selain sebelumnya saya tanya dulu ya, bagaimana jangan sampai ternyata sama juga kan. Karena kalau di Kristen kan ya semua tergantung Tuhan gitu, Tuhan yang nentuin gitu kan. Kalau kita mau berbuat gimana pun baiknya itu ya tidak jadi hitungan kita untuk bisa masuk surga atau masuk surga atau tidak, seperti itu. Kalau di Muslim bagaimana Bang? Kalau di Muslim, kalau di Muslim kami itu berbuat baik yang pertama karena memang Tuhan kami itu memang perintahkan, dan kami itu harus bersifat sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar, kita laksanakan. Nah, implikasi dari yang kita lakukan itu ada reward namanya. Nah, reward itu berupa pahala. Dan itu jadi segala sesuatu yang dilakukan kami ini sebagai Muslim itu tidak bernilai sia-sia gitu. Selain yang pertama menaati perintah Tuhan, juga ada manfaat bagi kami sendiri. Terus yang ketiga, ketika kita maksiat ini dalam arti kata mengingkari perintah Tuhan, kita akan dapat punishment-nya. Punishment-nya itu yaitu yang dosa itu. Nah, dosa itu ujung-ujungnya mengantarkan kita tuh ke neraka, gitu Bang. Jadi apapun yang kami lakukan, kami melakukan segala perintah yang Tuhan kami perintahkan itu untuk sebenarnya bukan hanya pahala sih Bang, yang lebih penting itu mendapat ridhonya Sang Pencipta. Ketika dia sudah ridho, ketika dia sudah senang dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah hidup kami di dunia ini akan dimudahkan, gitu. Iya, konsep itu yang tidak ada di Kristen Bang, pahala begitu ya. Berbuat baik ada hitungan secara kuantitatif yang bikin kita kemungkinan diterima masuk surga itu lebih besar. Itu hitungan kuantitatif seperti itu tidak ada. Yang ada ya percaya terima, selamat, dan Tuhan yang tentukan. Coba Abang buka. Biasanya itu sola gratia. Ada ya. Sola gratia, ada sola scriptura. Nanti sama sola fide Bang. Sola fide. Nah, coba Abang buka Mazmur 58 ayat 11 ya. Belum. Ada Bang, sudah baru baca.
Iya. Gimana Ada menurut tulisan, Abang? ada tulisan pahala. Nah, jadi coba Abang minta bacakan Bang. Maaf. Kalau Abang berkenan, minta tolong dibacakan Bang. Saya kayaknya harus baca dari ini ya, dari ini langsung karena kalau sambil buka. Sebelumnya saya mohon maaf ya dengan teman-teman mungkin yang nonton di bawah. Seperti memang debat yang kondusif, tidak menarik dan tidak entertain. Jadi kalau membosankan ya tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin bisa ke roomnya Babang Gemak di sebelah itu selalu rame. Saya bacakan tadi ayat berapa? Karena saya nggak mau bersikeras dengan argumentasi. Mazmur 58 nomor 11. Iya. Mazmur 58 ayat yang ke-12, dan orang berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar dan sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Iya bang. Yang saya maksud benar itu mungkin saya salah prediksi ya. Yang dimaksud adalah kuantitatif pahalanya bang. Maksudnya yang kayak hitung-hitungan pahalanya tidak ada. Jadi kayaknya yang dimaksud pahala di sini satu hal saya kebenaran gitu. Jadi kualitatif nilainya. Bagaimana bilangnya kualitatif ya? Saya bingung. Kuantitatif mungkin. Misalnya kayak dijelaskan jika kamu berpuasa atau jika kamu berpuasa pahalanya sekian kirot gitu kan. Yang hitungan begitunya nggak ada di kami bang. Yang ada ya selamat nggak selamat, mau atau tidak. Gitu. Jadi gini bang, itu pun atau akumulatif atau leverage yang ditawarkan oleh Islam itu hanya sebatas daya rangsang aja bang. Bahwa kami akan lebih tanda kutip bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Bukannya berarti kita tanpa itu nggak ada sungguh-sungguh, nggak gitu bang, gitu kan? Karena pahala itu adalah side effect-nya. Yang kita butuhkan apa? Ridhonya ya sang pencipta. Ketika kita mendengarkan kayak gini bang, di konsep abang gini, kayak bapak gitu ya, bapak memberikan suatu perintah kepada anak ya bang. Dan saya rasa mungkin kalau abang berkeluarga pasti akan merasa senang hati ketika mempunyai anak yang penurut. Segala apa yang diperintahkan oleh orang tua abang jalani. Segala larangan yang diperintahkan oleh kedua orang tua abang nggak pernah lakukan, gitu kan? Abang anak baik, gitu kan? Dan ketika itu abang dibelikan misalnya sepeda, dibelikan apa yang abang mau selama ini, gitu kan? Itu adalah side effect, atau efek sampingnya, gitu. Padahal sebenarnya tujuannya itu hanya mengharap apa ridhonya, atau untuk sebagai seorang anak itu kita tuh bagaimana caranya untuk menyenangkan hati orang tua, kan begitu ya bang ya. Nah sama ketika kami sebagai muslim juga, ketika kami itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi maksiat gitu, dan menjauhi takwa bang ya, takwa ya. Dan itu ya, definisi artinya kita itu sebenarnya itu mengharapkan ridhonya sang pencipta gitu bang, bukan hanya karena semata-mata demi pahala bang. Di kami muslim itu bukan yang memasukkan kami ke surga itu bukan pahala bang, tapi rahmat dari Allah, dari Tuhan pencipta kami. Kami bisa melakukan kebaikan, contoh kami bisa bersedekah, kami bisa naik haji, kami bisa memberikan bantuan entah ke anak yatim, ke tetangga sekitar atau apapun. Itu effort yang dilakukan. Kita bisa melakukan itu kenapa? Ada rahmatnya, ada kasih sayangnya Tuhan di situ yang memberikan kami kelebihan rezeki yang nggak boleh kami tahan. Nah, ketika kita masuk surga itu bukan karena pahala bang, gitu. Tapi karena kita bisa melakukan itu karena rahmatnya. Bisa jadi segala pahala yang saya lakukan, misal saya membangun 20 masjid, saya membantu 2000 janda, saya membuka ratusan ribuan rumah tahfiz,
saya bukan saya banyak membantu orang gitu. Tapi bisa saja yang amal yang memasukkan saya itu ke surga bisa aja cuma gara-gara 2 rakaat saya salat malam. Bisa jadi Allah senang dan ridho dengan itu gitu. Itu yang mengatakan kami masuk surga. Bisa aja kayak gitu, Bang. Jadi bagaimana kami menyenangkan Sang Pencipta, gitu, Bang. Ya, ini sebenarnya mirip sama ini ya, satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang penggajian tukang kebun anggur. Ada yang kerja dari jam 10, ada yang kerja dari jam 12, ada yang kerja cuma 2 jam, 1 jam, tapi semua dapat upah 1 talenta. Pada saat dikatakan, saya kan kerja lebih lama. Nah, biasanya manusia seperti itu. Mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan di dunia itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Pada akhirnya tergantung Tuhan. Sempat tadi abang bilang, walaupun mungkin cuma sembahyang 2 rakaat, kalau Tuhan terima itu ya sudah seperti itu. Nah, concernnya hampir sama sebenarnya. Pada akhirnya tergantung yang di atas juga kan. Sebenarnya manusia mau berbuat baik bagaimanapun, kalau memang di atas ridho, di atas kasih karunia, ya baru kita bisa dapat keselamatan. Jadi sebenarnya itu yang saya mau tahu sih Bang, karena apa benar ya berbuat baik sebenarnya tidak seefisien itu ya, seefektif itu. Walaupun dibilang ya berlomba-lomba dapat ridho, salah satu caranya yaitu berbuat baik sebenarnya. Iya, kita kan kalau di Kristen mau kita sebengal apa ya. Lanjut aja Bang, lanjut Bang. Sorry. Lanjut Bang. Kalau di Kristen dengan analogi orang tua dan anak tadi, ya misalnya ada 2 anak di rumah, yang satu rajin tapi yang satu bengal, tidak pernah pulang ke rumah, nakal. Ya kalau Tuhan mau kasih sama-sama sepeda atau sama-sama telepon genggam, ya tidak boleh protes. Karena ya memang kita manusia tidak boleh ngatur ke siapa Tuhan mau kasih rahmatnya, ke ridhonya gitu ya. Kita tidak bisa ngatur, harusnya ke saya lebih banyak dong, karena saya lebih banyak berbuat baik seperti itu. Itu memang seringkali dicanangkan di Kristen bahwa ya tidak ada itu konsep semakin banyak berbuat baik semakin besar kemungkinan untuk masuk surga seperti itu. Aduh. Jadi gini Bang. Kenapa Bang? Sorry. Mohon maaf Bang, ini baterai saya lowbat. Mohon maaf sebelumnya juga. Siap. Saya mungkin turun dulu Bang ya. Next time kita bisa itu. Bang, Bang Enigma, saya cuma terakhir ya. Saya cuma minta maaf Bang kalau bisa ada kata-kata saya selama kita berdiskusi ada yang kurang elok, kurang baik gitu. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan ya Bang ya. Ada dari saudara-saudara kami juga yang di atas maupun yang di bawah, jika di kaum ini di room ini ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya Bang ya. Pada akhirnya kita mengerti bahwa setiap orang itu ngomong ya tergantung siapa lawan bicaranya dan kondisi pada saat itu kan. Itu bisa dipahami. Siap. Kita akan mengkondisikan gimana. Masa ya orang santun kita gas-gas, nggak mungkin, mustahil Bang. Iya. Ya. Orang-orang lihat kok Bang ya. Oke. Iya, makasih ya Bang ya. Selamat malam Bang ya. Ya. Iya, selamat malam. Mas Nandar, sampun sare jenengan. Iya Bang Moto, udah tidur. Oh, udah tidur. Iya Bang. Loh, ini yang jawab siapa? Saya khodamnya dari Mas Nandar. Oh iya. Ustadku saya kangen loh Mas Ustadz juga. Kejum lah. Wallah kangen loh Ustadku. Tadi kejum saya. Enggak ngomong, enggak. Tadi saya ke Zoom. Ustadz Sugi diem, tahu ada di sini. Enggak gitu konsepnya tadi. Ya kangen tuh sama saya tuh Ustadz Sugi. Iya. Pas di Zoom kan lihat Ustadz Nandar sendirian, saya kawani tadi. Loh. Terus akhirnya debat itu tadi tandem sama Aki Juma. Ya gitu Satsuki, kita tergantung lawan ya. Selama dia santun, kita akan jauh lebih menghormati karena. Iya, saya juga begitu. Tapi kalau udah ngaco ya udah kita tertawain aja.
Masya Allah. Saya kira gitu dulu ya, Ustadz Iya, Zaki iya. mungkin. Iya, iya. Teman-teman yang lain, Ikhwah. Kita tinggal Ustadz Nandar ya. Iya, Mas Nandar kita tinggal ini karena beliau tidur. Udah tidur. Siap, Ikhwah. Sama Ustadz Suki saya izin pamit, Ikhwan Billah semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Suki, terima kasih banyak buat ilmunya. Dan semuanya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.